semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Susilawati, NIM saya 2530101178. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini diberi tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyo Badriah SPDI MAG. Di sini saya mengambil tema sejarah Kota Baghdad. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Baik teman-teman, mari kita kembali ke abad 8 Masehi, yang dimana saat itu dunia Islam sedang mencapai puncak kegemilangannya. Di sanalah berdiri sebuah permata peradaban, yaitu Kota Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah. Kota ini bukan hanya didirikan di lokasi yang strategis, di antara Sungai Tigris dan Eufrat, tetapi juga dirancang dengan ambisi yang besar. Kota ini segera menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan menjelma menjadi simbol kekuasaan politik dan jantung peradaban dunia Islam. Pada masa keemasannya, secara politik, Baghdad menjadi pusat pemerintahan yang tak tertandingi. Para khalifah memerintah dengan sistem monarki Islam, berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama, dan menjadi penentu arah pergerakan dunia Islam pada masa itu. Di bidang ekonomi, Baghdad adalah kota terkaya dan paling maju di dunia. Mencapai puncaknya dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, perekonomian yang kuat ini didukung oleh stabilitas politik di masa awal pemerintahan Abbasiyah, menjadikan Baghdad persimpangan jalur perdagangan global yang sangat makmur. Namun, keagungan sejati Baghdad terletak pada perannya sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan intelektual. Banyak ilmuwan, filosof, dan ulama besar lahir dan berkarya di sana. Kota ini menjadi rumah bagi institusi legendaris, yaitu Baiat Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Disinilah ribuan naskah kuno dari berbagai peradaban diterjemahkan dan dikembangkan, menjadikan Baghdad sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Sayangnya, kemakmuran dan kekuasaan Baghdad tidak bertahan selamanya. Ketika stabilitas politik mulai melemah, kekuatan ekonomi kota pun ikut tergerus. Jalur perdagangan terputus, pajak semakin tinggi, dan keamanan pun berkurang. Faktor-faktor internal ini ditambah dengan politik yang berlarut-larut, perlahan-lahan membuat Baghdad kehilangan masa kejayaannya. Dan puncaknya adalah tragedi pada tahun 1258 Masehi, di mana Baghdad dihancurkan oleh serbuan Mongol yang menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah dan hilangnya pusat intelektual terbesar di dunia saat itu. Namun, warisan Baghdad tidak hanya sebatas politik dan bangunan. Di tengah dinamika pasang surutnya kota ini, lahirlah ulama besar yang memberikan teladan abadi. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hidup di Baghdad pada abad ke-12. Beliau bukan hanya dikenal sebagai guru spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin umat yang jujur, rendah hati, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri sebelum ia memimpin orang lain. Beliau menekankan pentingnya ketakwaan, kejujuran, dan kasih sayang terhadap sesama. Dari ajaran beliau, kita belajar bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada kekuasaannya semata, tetapi terletak pada keteladanan dan akhlaknya. Inilah warisan spiritual yang tetap relevan, sebuah pelajaran abadi dari sejarah gemilang kota Baghdad. Dari cerita sejarah kota Baghdad tadi, bisa disimpulkan bahwa Baghdad adalah cermin bagi kita. Ia menunjukkan potensi luar biasa umat Islam dalam memimpin peradaban, terutama melalui ilmu pengetahuan dan moralitas. Meskipun kota ini pernah jatuh, semangat keilmuannya tidak pernah padam. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, mari kita jadikan kisah Baghdad ini sebagai inspirasi untuk kembali menjadi agen kebangkitan ilmu, keteladanan akhlak, dan kejujuran dalam diri kita. Karena peradaban Islam masa depan dibangun dari semangat belajar kita hari ini. Demikian ulasan tentang sejarah kota Baghdad ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.